Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk tanggal 7 hingga 14 bulan November 2024. Tetapi seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari coba sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Situasi dirimu dengan dirinya adalah oke, baik. Kemudian di situ ada Ten of Cup, berikut di situ ada Five of Wands, berikut ada energi dari The Tower, dan kemudian di situ energi dari Ace of Swords ya. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini, untuk di rentang 7 hingga 14 nanti, nampaknya kamu akan mengalami kondisi keadaan mental dan emosional yang sangat amat terganggu gitu ya. Jadi rasa-rasanya Mari kok kayaknya kamu lagi pengen gitu ya merusak sajalah gitu ya apa yang kalian bangun selama ini gitu. Kamu nggak bisa menahan dirinya kamu nanti, entah sebab karena apa gitu ya, tapi kamu nggak bisa menahan dirinya kamu gitu. Kamu bisa nanti akan cenderung untuk sering ngajak si pasangannya kamu ini tuh berantem gitu ya, ngajak dianya tuh ribut gitu ya. Kamu akan berusaha untuk memancing perhatiannya dia, tapi memancing perhatiannya dia bukan untuk berkasih sayang gitu ya, bermesra-mesraan, saling bermanja gitu ya, saling support, saling mendukung gitu ya. Tapi justru yang kamu lakukan itu tuh adalah hal yang sebaliknya gitu ya. Jadi kok kayaknya untuk di rentang 7 hingga 14 hubungan ini tuh nothing bagi kamu ya. Tidak ada artinya bagimu, di mana ya dalam artian yang positif gitu ya. Tidak, hubungan ini tidak masuk dalam perhitungan kepositifan di matanya kamu, sehingga ya sikapnya kamu ya sikap yang seperti itu tadi gitu ya. Ketemu ya, kamu manas-manasin dia gitu ya. Nah, situ dari hal-hal kecil nanti kamu bisa besar-besarkan dan kemudian terjadilah keributan gitu ya. Soalnya kamu nggak sabar gitu ya ngelihat si seseorang ini gitu loh. Ada aja sikapnya dia itu tuh yang mancing kamunya itu tuh kesel gitu ya. Ngelihat seseorang ini gitu. Kayak kamu itu tuh lebih seneng gitu ya marahin dia gitu daripada ngomong lembut, ngomong pelan gitu ya. Kok kayaknya sikapnya kamu ke seseorang ini tuh bisa seperti, karena kamu yang ngelihat dianya annoying, sikapnya kamu juga ya begitu sama dianya. Nah, itu ya. Dan ya tadi ya, nyari-nyari keributan kok kayaknya menjadi satu hobi baru ya. Jadi hobi baru untuk kamunya gitu ya. Nah, di sana karena kamu tidak bahagia kalau Mari lihat dia dalam relationship ini gitu ya. Kalau hubungan pacaran kalimunya dengan si pasangannya kamu ini, Mari lihat ya, dia sama sekali ya di matamu ini tuh bukan orang yang ideal gitu ya. Kalau dianya dipertimbangkan ke mendapatkan ya, atau kamu berikan gitu ya posisi eksklusif sebagai suamimu, sebagai istrimu gitu ya. Kok kayaknya orang ini tuh nggak layak gitu. Di matanya kamu tuh nggak layak gitu ya. Saat ini tuh kayak chemistry-nya kamu rasakan dengan si dia. Ini tuh chemistry bukan sebagai sepasang kekasih ya yang mencoba membangun masa depan bersama gitu ya. Tetapi kamu bisa melihat kalau dia ini tuh kayak yang lawan tandingnya kamu gitu ya. Sparring partnernya kamu adu tinju gitu ya. Di situ loh ya. Bukan temen untuk ya saling mengelus manja gitu ya. Saling berkata mesra gitu ya. Seseorang ini tuh lebih pantas gitu kalau dia disenggak aja gitu ya, kalau dia dibentak saja gitu ya. Daripada diomongin halus lembut gitu sama kamunya. Nah gitu ya. Nah jadi ya karena kamu nggak mau gitu ya, kondisinya seperti kamu itu tuh lagi nggak mau gitu ya, hidupnya kamu itu tuh
diisi sama seseorang ini. Sepertinya kayak gitu ya untuk beberapa. Kok bukan dia gitu ya. Itu itu yang kamu tunjukkan gitu nanti sama si seseorang ini. Seberapa usahanya pun dia pernah berbuat baik sama kamu gitu ya. Tapi ya jangan-jangan memang konsepnya kamu di awal berrelationship dengan dia nggak mau kayak gimana-gimana juga gitu ya. Jangan-jangan beberapa diantaranya kamu hanya berniat untuk main-main aja gitu ya sama si seseorang ini gitu ya. Belum nampaknya kamu ada belum datang gitu ya, belum datang di situ tuh dari dalam dirinya kamu gitu ya. Ada target dan tujuan untuk bersama dengan si dia gitu ya. Ya hanya sebatas biar kamu nggak single aja kali gitu ya. Ya atau yang kamu kayak ya kali-kali aja kalau kamu buka diri ke dia, hidupnya kamu makin lebih enak gitu ya, makin lebih happy gitu ya, makin lebih ringan gitu ya. Atau ya kamu bisa dapet benefit dari hubungan ini gitu ya. Mungkin ya beberapa hanya di situ, hanya begitu aja gitu ya. Maksud dan tujuannya kamu membangun kedekatan dengan dirinya gitu ya. Kamu juga ndak ada cinta-cintanya sama dia, ndak ada juga sayang-sayangnya kamu sama si dia gitu ya. Itu tadi hanya biar kamu ndak sulit aja dalam hidupnya kamu, nggak ketemu sama loneliness gitu ya. Nggak ketemu sama kesulitan nyari duit barangkali seperti itu ya. Gimana caranya biar hidupnya kamu lebih mudah, lebih ringan, kayak gitu ya. Nah jadi kamu kayak kondisi 7 hingga 14 tidak merasa gitu ya bahwa kamu tuh harus respect sama apa yang sudah dia lakukan sama kamu, sama apa yang sudah dia berikan sama kamu gitu ya. Nggak perlu gitu. Jadi kayak versi terbaiknya kamu rasa itu tuh nggak layak untuk dia terima, nggak layak untuk dia saksikan, nggak layak untuk dia rasakan gitu ya. Kamu sadari atau nggak kamu sadari hal itu ya. Nah jadi yang versi buruk-buruknya kamu gitu ya, walaupun kamu tidak seburuk itu biasanya gitu ya, tapi mawin itu ada beberapa dari kaum Virgo, kok tiba-tiba kamu membentuk dirimu yang baru, figur karakternya kamu yang baru gitu ya, yang kok kayaknya bisa bukan seperti dirimu yang aslinya gitu ya. Jadi ini tuh dalam konotasi yang negatif. Nah, yang kayak gitu ya maksudnya Mari. Kamu bentuk diri kamu yang baru. Jadi yang biasanya kamu selama ini tuh bisa tabah, bisa sabar, bisa lembut, bisa penyayang gitu ya. Oh, di sini kamu bisa tegaan, bisa kasar, bisa ya membenci gitu ya, bisa ya nggak respect. Nah kayak gitu ya. Jadi memang vibrasinya kamu cenderung di situ tuh agaknya kurang enak gitu. Dan kamu ya kayak kata Mari tadi, kamu akan dapet aja alasannya kamu gitu ya. Alasannya kamu untuk katakanlah ya mungkin ya bersikap kasar sama dia, bersikap tidak hormat sama dia. Ada aja alasannya kamu gitu untuk membenarkan sikapnya kamu yang seperti itu. Kamu dingin sama dia gitu ya. Kamu ngajak dia tawuran, yang kayak gitu ya. Ada aja. Dan gini, kalau kamu ngajak-ngajak orang ini tuh ribut, ya. Kalau kamu kayak nunjukin energi-energi negatifnya kamu sama si dia, nanti kayak rasa puas yang kamu dapatkan dari bersikap seperti itu pun ternyata tidak kamu dapat. Gitu loh. Ya. Ada nanti yang kamu rasa dengan cara begini, dengan cara begitu, harapannya kamu adalah dapatnya kamu rasa menang, rasa senang, rasa gembira, puas gitu ya. Tapi enggak akan kamu dapatkan gitu. Gitu ya. Gini, kalau kamu ngajak dia ribut dengan harapan kamunya bisa menang dalam argumen itu, dalam keributan itu, yang Mari lihat kamu selalu merasa kamu kalah. Nah, kayak gitu pula ya. Jadi posisinya kamu
itu tuh posisi yang sebenarnya lemah, ya, di 7 hingga 14 gitu. Kalau kamu ngajak dia baku hantam, kamu yang tumbang, kamu sendiri yang tumbang. Nah ketika kamu tumbang, wah kamu makin kesel gitu, kamu makin gak terima gitu, kamu makin bahkan benci sama dianya. Nah gitu. Jadi kok kayaknya memang mendingan kamu agak menjauh dulu gitu ya dari si seseorang ini untuk rentang 7 hingga 14 gitu loh. Karena kalau kamu deket-deket terus sama dia, pancingan-pancingannya kamu untuk mengalahkan dirimu sendiri. Ternyata ya, harapanmu kamu bisa ngalahin dia, tapi ternyata ya kamu hanya ngalahin dirinya kamu sendiri. Jadi ini ibaratnya kayak kamu megang pisau dengan harapan pisau ini tuh bisa ketika kamu tunjukkan sama pasangannya kamu bisa bikin dia takut kah, sedih kah, lemah kah, tak berdaya kah gitu ya. Tapi ternyata pisau yang kamu pegang itu tuh justru tanpa kamu sadari mungkin ya, itu tuh hanya akan melukai dirinya kamu sendiri. Atau ya bahkan tadi, kamu pegang pisau dengan harapan kamu bisa ngelukain dia. Itu ya, tapi karena energinya kamu lemah, kamu nggak bisa lukain dia, tapi malah kamu tanpa sadar menyayat dirinya kamu sendiri. Itu ya, kalau mari lihat ya, kamu lagi random di sini ya. Energinya kamu lagi tidak stabil dalam hubungan kalian berdua ini gitu ya, dan ini tuh bolak-balik hanya akan nyakitin kamunya sendiri gitu. Kalau memang kamu merasa tidak bahagia dengan dia, kamu pergi, kamu jauh dari dia gitu. Kamu gak usah pakai acara cerita mau balas dendam kah gitu ya, mau menghukum dia karena dia gagal membahagiakan kamu gitu ya. Kalau kamu berharap ini dan itu dari dia dan ternyata harapannya kamu itu tuh tidak terkabul, tidak terjadi, tidak bisa kamu rasakan, ya udah, kamu upayain sendiri dengan cara yang lain. Nah, gitu ya. Karena tanpa kamu sadari yang bisa kamu dapatkan dalam relationship ini hanya kekalahan, hanya ketidakpuasan. Nah, kayak gitu ya. Mari nggak tahu kenapa kamu sikapnya seperti ini, karena kalau dilihat ya, sebenarnya pasangannya kamu ini tuh ya ada ya satu sisi itu tuh kayak yang ingin kalau kalian berdua ini tuh bisa langgeng, kalau kalian berdua ini tuh bisa panjang gitu ya. Nah di sana, oh mungkin kamu kayak ngerasa cemburu gitu ya, bahwa sepertinya ya dia mungkin udah kurang-kurang ya baiknya sama kamu, tapi kamu juga kayak ngelihat bahwa dia pun baik sama yang lain gitu. Sementara mungkin kamu maunya itu dia itu utuh untuk kamu gitu ya. Dia jangan mempertimbangkan yang lain, jangan mikirin yang lain, jangan energinya dia menyebar pada yang lain ya. Nah, cemburu buta kamu di sini, mari lihat ya. Cemburu buta gitu. Ya, jadi maunya kamu hanya ada satu-satunya manusia di pelupuk matanya dia, hanya ada kamu gitu ya. Sementara ketika dalam kehidupan nyata kamu melihat misalnya dia membagi energinya dia untuk ke pekerjaannya dia karena dia orangnya tekun, karena dia orangnya ya ulet, ya karena dia tahu tanggung jawabnya dia bekerja, cari duit dan sebagainya. Sementara kamu butuh perhatiannya dia gitu ya. Jadi kamu bisa cemburu pada aktivitasnya dia bekerja, kayaknya seperti itu. Atau mungkin dia punya tanggungan yang lain gitu ya. Katakanlah dia punya tanggungan orang tuanya, saudarinya, katakan mungkin begitu ya, adik-adiknya. Bahkan mungkin membantu kakaknya, mungkin gitu ya. Kamu nggak suka gitu. Kamu merasa bahwa mereka itu tuh tidak layak mendapatkan perhatian dari si pasangannya kamu ini kayaknya gitu ya. Nah, atau ya ternyata dia punya pasangan yang lain gitu ya, dan kamu tidak bisa menerima bahwa ada pria lain atau wanita lain itu tuh dalam kehidupan kalian ya, dalam kehidupan si pasangannya kamu gitu ya. Karena ada penolakan yang saat ini tuh kamu yang mari nampak ya di dalam dirinya kamu. Karena seseorang ini tuh sebenarnya care, peduli sama kamu gitu ya. Tapi ya mungkin memang kalau untuk utuh ya, atau untuk yang selalu ada di bawah keteknya kamu terus gitu ya, memang dia tuh nggak bisa gitu ya. Sana, apakah coba cek permintaannya kamu terlalu berlebihan dalam hidup ini gitu ya, atau kamu itu tuh sebenarnya ya
lagi kondisi tidak masuk akal saja untuk saat sekarang. Gitu ya, akal sehatnya kamu tuh lagi tidak main jangan-jangan untuk saat sekarang. Nah, seperti itu ya. Penolakan kamu lebih kuat daripada penerimaan kamu pada apa adanya si pasangannya kamu ini. Ya memang sih kalau misalnya ini adalah suaminya kamu atau ini adalah istrinya kamu, dan misalnya ya dianya punya cewek lain, cowok lain, ya wajar memang sih kalau kamunya ngamuk-ngamuk kayak gini gitu ya. Wajar lah. Mana bisa kamu terima ya, sementara statusnya kamu suami, kamu istri gitu ya, tiba-tiba dia bersenang-senang dengan wanita lain. Ya mungkin kalau dia punya pacar lain, kekasih lain, wajar kamu seperti ini. Tapi apabila kamunya cemburu pada hal-hal yang lain gitu ya, tanggung jawabnya dia pada keluarganya dia. Soalnya ini ada yang dia cintai yang mendapatkan perhatiannya dia, mari lihat gitu ya. Itu tadi makanya entah dia mencintai pekerjaannya, hobinya, teman-temannya, sahabatnya, adik kakaknya dia gitu ya. Atau ya memang perempuan lain atau pria lain gitu. Memang kalau untuk yang satu ini tuh mari no comment lah ya, ya wajar banget lah kalau kamunya tuh heboh seperti ini gitu ya, kesel seperti ini ya wajar. Tapi untuk perihal-perihal yang lain di luar dari dia punya kekasih atau dia punya kekasih ya, di luar hal lain itu, mari lihat kayaknya kamu butuh untuk bersikap tenang. Nah seperti itu ya, karena kayak gimana pun ya, walaupun dia pun punya pria lain atau wanita lain, tapi mari lihat untuk saat ini kamunya tuh pasti tidak akan dia abaikan ya. Kamu tidak akan dia tinggalkan gitu. Ya, mungkin itu bisalah sedikit melegakan kamu ya. Nah, jika dia kamu ketahui punya pria lain atau punya wanita lain dalam hidupnya dia, ya memang sih mari lihat dia mencintai orang itu, tapi juga dia tidak akan lepasin kamu. Gitu ya. Dia juga tidak akan pergi dari hidupnya kamu. Nah, seperti itu yang mari ya. Jadi intinya lah, ini adalah bukan masa-masa damai, masa-masa tenang, masa-masa bahagia untuk kamu kaum Virgo. Begitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer. Berikut ada energi dari Aries di sana, Leo hadir, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus hadir energinya di sini, Libra hadir energinya di sini. Berikut ada energi dari Virgo ya, menutup bacaan kita kali ini. Oke baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.